Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 mata kuliah studi kelayakan bisnis dan pendirian usaha baru. Yang terhormat Bapak Akut Supriyanto selaku dosen pengajar kami di mata kuliah tersebut. Jadi, perkenalkan kami kelompok 13, di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis kami yaitu pada usaha catering makanan sehat wilayah Jatinangor. Adapun pokok pembahasannya akan kami bahas yaitu terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua kami akan menjelaskan aspek teknis produksi. Yang ketiga yaitu aspek sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat yaitu aspek lingkungan hidup dan aspek legal hukum. Yang kelima yaitu mengenai manajemen risiko beserta kesimpulannya. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan aspek yang pertama dalam studi kelayakan bisnis, yaitu pada usaha catering makanan sehat di sekitaran wilayah Jatinangor. Jadi, aspek yang pertama yaitu mengenai aspek pasar dan juga pemasaran. Pada aspek pasar, itu terdapat permintaan, yang mana permintaan ini melibatkan, yang pertama itu perihal kesejahteraan dan kesadaran nutrisi. Nah, di sini masyarakat saat ini menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap isu kesehatan dan pemahaman tentang nutrisi yang memadai. Sehingga permintaan akan opsi makanan sehat yang mendukung pola hidup sehat terus meningkat. Yang kedua itu penyediaan atau menyediakan diet khusus. Jadi semakin banyak individu yang menganut diet khusus seperti vegan, vegetarian, bebas gluten atau bebas alergen, sehingga penyedia jasa catering makanan sehat mampu memenuhi kebutuhan ini. Yang ketiga yaitu permintaan akan gaya hidup yang aktif. Jadi konsumen yang menjalani gaya hidup aktif membutuhkan asupan makanan yang memberikan energi dan memfasilitasi pemulihan setelah aktivitas fisik. Aspek pasar terhadap permintaan yang keempat itu pelayanan bagi pasien medis. Nah, rumah sakit dan lembaga perawatan kesehatan memerlukan penyediaan jasa catering untuk pasien dengan kebutuhan diet tertentu. Yang kelima yaitu permintaan akan pendidikan nutrisi, acara spesial, dan yang terakhir yaitu konsumen dengan catering terjangkau. Nah, ini menjelaskan bahwasanya permintaan akan jasa catering makanan sehat yang terjangkau akan tetap ada, terutama di komunitas dengan keterbatasan anggaran. Selanjutnya yang kedua yaitu aspek pasar dari segi penawaran. Jadi penawaran pada usaha catering makanan sehat yang kami jalankan ini yaitu melibatkan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana sih catering makanan sehat ini menawarkan produk dan lain-lainnya kepada pelanggan untuk mengembangkan strategi penawaran yang efektif dalam usaha catering makanan sehat di wilayah Jatinangor. Jadi perlu beberapa cara yang harus kita lakukan dalam analisis dan mendalami terhadap pasar dan pesaing lokal. Yang pertama itu mengenai variasi menu dan kualitas bahan baku. Penawaran catering makanan sehat yang kami jalankan harus bervariasi, yaitu mulai variasi menu yang seimbang dan bergizi, kualitas bahan baku seperti bahan organik dan bahan segar yang harus dijaga untuk memastikan kebersihan dan kesehatan makanan. Penawaran yang kedua itu rencana harga yang kompetitif. Jadi penentuan harga harus mempertimbangkan biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan keuntungan yang wajar. Harga yang bersaing dengan penawaran catering makanan sehat lainnya di pasar. Penawaran yang ketiga itu dari segi kualitas layanan. Jadi pelayanan pelanggan yang baik dan responsif sangat penting. Ini melibatkan kecepatan pengiriman, keramahan staf, dan kemampuan untuk mengatasi masalah pelanggan dengan efektif. Yang keempat itu penawaran dari segi fleksibilitas menu dan kustomisasi. Yang kelima kualitas presentasi makanan. Yang keenam keberlanjutan dan aspek kesehatan. Yang ketujuh strategi pemasaran dan promosi. Yang kedelapan kualitas pengalaman pelanggan. Yang kesembilan dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pemasok lokal. Kerjasama dengan pemasok lokal di sini untuk mendapatkan bahan baku segar dan mendukung ekonomi lokal, keberlanjutan hubungan dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang konsisten. Yang ke-10 yaitu mengenai inovasi dan pengembangan menu. Terus mengembangkan menu baru berdasarkan tren pasar, musim, dan kebutuhan pelanggan, inovasi dalam janjian makanan atau pengelolaan untuk membedakan dari pesaing. Untuk analisis kondisi pasar dan pesaing yaitu yang pertama yaitu kondisi pasar. Tren pasar yang terus berubah, perkembangan waktu bisa kita ketahui dengan melihat kondisi pasar saat ini. Pesaing bisnis makanan sehat terlihat jelas dari kondisi pasar saat ini yang trennya bisa berubah-ubah dalam hitungan menit. Yang kedua yaitu kondisi pasar. Apabila dilihat sekilas bisa diketahui bahwa untuk persaingan dalam pasar jasa catering makanan sehat yang kami jalankan, tingkat persaingan yang ada sangat tinggi. Pesaing produk catering saat ini sangat banyak seperti restoran, kafe, warung atau depot, dan bahkan proses food. Maka dari itu jenis usaha catering makanan sehat ini
memerlukan dan juga perlu dilakukan sebuah diferensiasi agar kembali memiliki nilai jual di hadapan konsumen. Nah, diferensiasi produk dalam jasa catering makanan sangat kuat. Konsumen suka dengan catering yang memiliki variasi menu yang berbeda dari yang lain. Yang kedua itu pembeli sensitif terhadap harga. Nah, jadi pada dasarnya pembeli makanan sehat sangat sensitif terhadap harga. Pembeli fokus kepada produk yang sesuai dengan harganya. Catering makanan sehat memiliki harga merakyat yang sesuai dengan kantong mahasiswa. Walaupun budget merakyat, tetap memperhatikan gizi serta protein yang baik untuk kesehatan mahasiswa dan masyarakat umum lainnya di sekitar wilayah Jatinangor. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. Nah, jadi pada aspek pemasaran ini, yang pertama itu terdapat market potensial yang tersedia. Potensi pasar untuk catering makanan sehat sangat tergantung pada berbagai faktor, termasuk lokasi geografis, jenis makanan yang kami tawarkan, target pasar, dan kualitas lainnya yang akan kami sediakan. Untuk itu kami akan menganalisa potensi pasar atau total permintaan atau catering makanan sehat di sekitar Jatinangor. Aspek pemasaran yang kedua yaitu market share yang tersedia. Jadi market share atau pangsa pasar merupakan presentasi dari jumlah penjualan sebuah produk atau jasa dari suatu usaha catering makanan sehat yang kami jalankan dan dibandingkan dengan total penjualan produk atau jasa dari pesaing lain yang menjalankan bisnis pada bidang industri yang sama. Aspek pemasaran yang ketiga itu strategi pemasaran yang digunakan. Jadi pada usaha catering makanan sehat kami menggunakan beberapa strategi dari pemasarannya. Yang pertama yaitu melalui pemasaran media sosial. Yang kedua melalui pemasaran konten, dan yang ketiga melalui earned media atau public relation. Untuk segmentasi pasar, jadi segmentasi pasarnya terbagi atas tiga. Yang pertama segmentasi geografis. Jadi segmentasi geografis catering makanan ini ditunjukkan pada daerah wilayah saja, khususnya sekitaran Unpad dan institut lainnya yang daerahnya banyak mahasiswa yang ngekos pada daerah tersebut. Yang kedua segmentasi geografis. Jadi catering makanan sehat ini ditujukan kepada masyarakat Jatinangor untuk semua kalangan usia, khususnya para mahasiswa yang tidak sempat memasak dan mencari catering dengan budget yang menengah ke bawah. Untuk segmentasi yang ketiga itu segmentasi dari segi psikografis. Jadi para mahasiswa ingin makanan yang bergizi yang membuat mereka sehat dan aktivitas yang tinggi sehingga membuat mereka tidak sempat memasak sendiri dan ingin segera makan ketika pulang kuliah. Maka catering makanan sehat ini ditujukan kepada mahasiswa yang aktif yang ingin makan makanan yang bergizi. Untuk segi yang terakhir itu harga. Jadi kami membuat harga satu kali makanan sehat itu seharga 15.000. Jadi ada paket ekonomi itu setiap saat sehari nama paketnya. Nah, paket satu yaitu paket kawanku kantong 270.000 dalam per bulan. Yang kedua itu ada paket berbagi yaitu dengan harga 410.000 per bulan. Yang ketiga itu ada paket teks harian dengan 100.000 per minggu. Selanjutnya itu ada paket nikmat malam dengan harga 270.000 per bulan. Selanjutnya itu ada catering cemilan sehat yaitu 50.000 satu minggu. Kemudian materi selanjutnya adalah aspek teknis produksi. Dalam aspek teknis produksi, yang pertama itu lokasi usaha. Lokasi usaha rumah makan sehat akan dibuka atau dilakukan di Jatinangor sebab lokasi ini dekat dengan beberapa kampus. Kampus adalah tempat dengan populasi pelajar yang tinggi. Dengan lokasinya yang dekat dengan kampus, rumah makan sehat dapat menyediakan makanan yang mudah diakses oleh mahasiswa maupun staf kampus, sehingga memudahkan mereka untuk makan dan memuaskan kebutuhan makanan mereka. Rumah makan dekat kampus juga sering menjadi tempat pertemuan sosial bagi mahasiswa. Selain berada daerah ramai dan strategis, lokasi usaha rumah makan di Jatinangor juga dekat dengan lokasi bahan produksi. Lokasi usaha yang dekat dengan lokasi bahan baku akan menghemat biaya transportasi dan waktu tempuh yang lebih singkat. Waktu tempuh yang singkat akan lebih menjamin mutu dan kesegaran bahan makanan sehat yang akan diproses yang akhirnya berdampak pada jumlah dan mutu produk makanan. Kemudian yang kedua ada fasilitas produksi dan peralatan. Fasilitas produksi dan peralatan dalam sebuah rumah makan sangat penting untuk menghasilkan makanan berkualitas dan menjalankan operasi dan efisien. Ada dapur. Dapur adalah pusat produksi utama dalam rumah makan. Kemudian peralatan pendingin. Ini termasuk kulkas, freezer, dan lemari es untuk menyimpan bahan makanan agar tetap sehat dan segar. Kemudian ada peralatan penyimpanan, seperti rak dan lemari, penyimpanan untuk menyimpan bahan makanan yang kering, dan juga peralatan masak atau makanan dan pembekalan lainnya. Kemudian ada meja kerja dan meja area persiapan makanan. Ini termasuk meja kerja stainless steel yang tahan lama dan area persiapan makanan. Kemudian ada mesin kasir. Mesin kasir atau sistem POS point of sale digunakan untuk menerima pembayaran dan pelanggan dan melacak penjualan.
Kemudian sistem ventilasi. Sistem ventilasi yang baik diperlukan untuk menghilangkan asap dan bau dari dapur sehingga menjaga kebersihan udara dan kenyamanan staf. Yang ketiga ada bahan baku, yaitu dengan bisa kita lakukan dengan seleksi bahan-bahan utama, kemudian penanganan dan penyimpanan yang akurat, kemudian pengolahan yang sehat, kemudian kendalikan porsi, kemudian menu yang beragam, kemudian dengan jaga kebersihan, kemudian rencanakan menu yang seimbang, kemudian berikan informasi nutrisi, dan kemudian pengendalian kualitas. Kemudian yang keempat ada tenaga kerja. Terdapat tim terdiri dari 5 tenaga kerja yang memegang peranan utama dalam memastikan kelancaran seluruh proses produksi. Kemudian yang kelima ada proses produksi, yaitu dengan yang pertama pemilihan dan pemilahan makanan. Bahan baku yang dibutuhkan kami siapkan terlebih dahulu dan dipilih secara ketat berdasarkan kualitas, ukuran, dan kesegarannya. Kemudian yang kedua yaitu menyimpan bahan baku. Bahan baku yang sudah dipilih dan diseleksi, kemudian disimpan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan pengaturan menurut karakter dari masing-masing bahan. Kemudian yang ketiga yaitu proses peracikan. Bahan baku yang sudah siap diolah terlebih dahulu dibersihkan dan diambil bagian yang dibutuhkan. Selanjutnya, bahan yang sudah benar-benar bersih akan diracik sesuai dengan kebutuhan menu. Kemudian yang keempat ada proses pengolahan. Bahan baku yang sudah diracik kemudian diolah atau dimasak sesuai dengan menu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kelima yaitu proses pengemasan dan distribusi. Hasil olahan makanan kemudian dikemas di dalam wadah tertutup yang sudah dipastikan bersih dan aman supaya tetap higienis dan terjaga keutuhannya. Kemudian yang keenam yaitu proses penyajian dan pelayanan. Makanan dan minuman yang sudah sampai di lokasi semuanya akan kami atur, susun, dan sajikan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian yang keenam, materi yang keenam yaitu jumlah, jenis, dan mutu produksi. Jumlah produksi. Kapasitas produksi catering makanan sehat ditentukan berdasarkan seberapa besar produksi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan catering. Ini berkaitan dengan jumlah pesanan dan jumlah tamu yang akan dilayani. Kemudian yaitu jenis produksi. Pada catering harian, menyediakan makanan sehat secara teratur seperti makan siang atau makan malam setiap hari, sehingga menjadi pilihan bagi individu atau keluarga yang ingin makan sehat sehari-hari tanpa harus memasak sendiri. Kemudian yaitu catering acara khusus, yaitu dengan menerima makanan sehat untuk acara-acara tertentu seperti pernikahan, ulang tahun, seminar, konferensi, dan lain sebagainya. Kemudian ada catering makanan siap saji, memproduksi makanan sehat yang siap saji untuk pelanggan yang ingin makanan cepat dan mudah. Hidangan siap saji bisa dikirim ke rumah pelanggan atau makanan yang dapat diambil langsung ke tempat. Kemudian ada catering makanan sehat berbasis online. Dalam era digital, banyak catering makanan sehat berbasis online yang memungkinkan pelanggan memesan makanan secara online. Kemudian yang ketiga ada mutu produksi, yaitu pemilihan bahan yang berkualitas. Catering makanan sehat ini menggunakan bahan baku yang segar, berkualitas tinggi, dan sesuai keinginan konsep makanan sehat. Kemudian teknik memasak yang sehat, menggunakan teknik memasak yang mendukung konsep makanan sehat seperti memasak dengan sedikit minyak, kemudian mengukus dan memanggang. Kemudian itu ada penyajian yang menarik, membuat tampilan penyajian menarik dan mengundang selera makan konsumen. Kemudian menjaga kebersihan dapur. Kebersihan dapur adalah faktor yang sangat penting dalam menjaga mutu produksi catering makanan sehat. Kemudian yang ketujuh yaitu materi yang ketujuh, kendala produksi. Produksi usaha catering makanan sehat dapat menghadapi berbagai kendala termasuk bahan baku, yaitu kesulitan dalam memperoleh bahan baku berkualitas tinggi dan segar untuk makanan sehat bisa menjadi masalah. Kemudian dalam lokasi produksi catering yang tepat dan memilih peralatan memadai juga dapat menjadi kendala. Lokasi produksi yang strategis dan memiliki fasilitas memadai seringkali memiliki biaya sewa yang tinggi. Ini dapat memberatkan bisnis catering, terutama jika masih dalam tahap awal atau memiliki margin keuntungan yang tipis. Kemudian dalam persiapan menu, merancang menu yang sehat, beragam, dan menggugah selera bagi pelanggan adalah tugas yang menantang. Kemudian logistik, mengatur logistik pengiriman makanan yang tepat waktu dan dalam kondisi baik kepada pelanggan juga penting. Kemudian dari kebijakan kesehatan, peraturan kesehatan dan keamanan pangan yang ketat dapat menambah beban administratif dan biaya produksinya. Kemudian ada persaingan. Persaingan di industri catering dapat keras dan membangun pangsa pasar yang stabil bisa menjadi sulit. Kemudian perubahan tren konsumen. Tren konsumen terkait makanan sehat dapat ubah dengan cepat sehingga kami sebagai pengusaha catering harus beradaptasi dengan cepat. Kemudian yang terakhir yaitu biaya produksi. Makanan sehat seringkali membutuhkan bahan-bahan yang berkualitas yang dapat meningkatkan biaya produksi. Untuk mengatasi kendala ini, penting untuk kami memiliki rencana bisnis yang baik, fokus pada kualitas, dan terus memantau perubahan dalam industri makanan sehat serta berusaha untuk berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Yuliana, saya dari kelompok 13. Di sini saya akan memaparkan mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Nah, adapun aspek manajemen meliputi perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan langkah untuk merencanakan jumlah dan juga kualitas sumber daya yang harus kami sediakan dan kami butuhkan untuk sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, usaha catering makanan sehat ini memuat 3 perencanaan. Yang pertama adalah menerapkan sistem pesanan pelanggan yang baik. Yang kedua, manajemen operasional sumber daya manusia yang baik. Dan yang ketiga adalah kualitas rasa yang konsisten. Nah, selanjutnya adalah pengorganisasian. Bisnis catering makanan sehat ini akan dipimpin oleh 1 orang owner dan 4 pembantu owner yang bertanggung jawab atas produksi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Nah, untuk manajer produksi bertanggung jawab atas 2 orang koki dan manajer pemasaran bertanggung jawab atas 1 orang kurir. Adapun job description, identifikasi jabatan untuk owner, mengawasi dan bertanggung jawab mengawasi dan bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan operasional catering makanan sehat. Dan untuk manajer produksi bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi kegiatan produksi harian pada usaha catering makanan sehat. Dan untuk manajer keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan keseluruhan bisnis dan merencanakan anggaran dan mengambil keputusan strategis terkait dengan pertumbuhan bisnis. Dan untuk manajer pemasaran bertugas untuk meneliti dan menganalisis tren pasar, penawaran, pesaing, dan informasi lain yang mempengaruhi strategi pemasaran catering. Nah, sumber daya manusia sendiri berhubungan langsung dengan karyawan dan bertanggung jawab atas kinerja karyawan di usaha catering makanan sehat. Dan untuk koki yang memiliki keahlian dalam memasak hidangan sehat dengan mempertimbangkan penggunaan bahan-bahan makanan rendah lemak dan kalori. Kurir memainkan peran penting dalam mengantar makanan sehat dengan aman dan cepat. Nah, untuk job specification, kami mensyaratkan pendidikan formal minimal SMK jurusan Tata Boga untuk koki dan minimal SMA atau SMK untuk kurir. Dan memiliki keahlian khusus memasak, memahami bahan, menghasilkan dan bumbu, menu kreatif serta kesehatan dan kebersihan makanan bagi koki. Sedangkan kurir berketerampilan khusus dalam mengemudi yang baik, memahami jaringan jalan lokal sekitar Jatinangor dan kemampuan untuk melakukan pengiriman dan pengumpulan dengan cepat dan efisien, andal dan tepat waktu tentunya. Nah, untuk pengalaman, koki minimal 1 tahun bekerja di rumah makan ataupun hotel, sedangkan kurir minimal sudah andal dalam berkendara minimal 3 tahun. Nah, untuk perencanaan sumber daya manusia, berdasarkan dari proyeksi penjualan, kami merencanakan merekrut 2 orang koki dan 1 orang kurir, yang kami harapkan dapat bekerja secara profesional dan mengikuti SOP yang berlaku. Dan untuk rekrutmen tenaga kerja, kita menggunakan teknik yang digunakan yaitu teknik sentralisasi dan sumber rekrutmen sendiri adalah dari eksternal. Untuk saluran rekrutmen, dalam perekrutan kami menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok berbentuk feed, story, ataupun konten video. Nah, untuk seleksi tenaga kerja yang berdasarkan pada job specification, kami menentukan kriteria karyawan yang dibutuhkan seperti kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan ataupun keterampilan. Nah, kami juga membuat konten, poster, dan flyer lowongan kerja yang jelas dan menarik agar calon karyawan tertarik untuk melamar. Selanjutnya, kami menjalin koneksi dengan komunitas atau lembaga pendidikan untuk mencari kandidat yang mempunyai potensial. Berikutnya, kami mengadakan seleksi berkas yang menyangkut pada CV, motivation letter, serta berkas-berkas yang disyaratkan seperti KTP, SIM, dan lain-lain. Nah, kami juga akan memeriksa referensi dan riwayat kerja calon karyawan untuk memastikan kualitas dan integritas calon karyawan sesuai dengan job specification. Kami juga melakukan wawancara langsung untuk memastikan bahwa karyawan yang dipilih memiliki sikap positif serta aktif, cekatan, dan bersedia mempelajari hal yang baru. Nah, untuk risiko SDM sendiri, ikuti risiko manajemen puncak yaitu risiko krisis keuangan, risiko keputusan strategi, dan juga risiko reputasi. Nah, untuk risiko karyawan, yaitu seperti cedera fisik, seperti luka bakar, juga konflik dengan teman-teman, waktu istirahat yang kurang, serta pemotongan operasional bagi karyawan yang melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah risiko hubungan industri. Risiko bersaing, banyaknya pesaing menjual makanan yang sama, harga bahan baku yang tidak stabil, serta bahan baku makanan tidak tahan lama, makanan tidak habis terjual, kesalahan pada karyawan yang tidak jujur, human error. Untuk risiko hubungan industri sendiri, yang pertama adalah risiko bersaing, yaitu dengan banyaknya pesaing yang menjual makanan yang sama, juga harga bahan baku yang tidak stabil, bahan baku makanan yang tidak tahan lama, serta makanan tidak terjual habis. Baik, sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan hidup dan juga aspek hukum. Yang pertama, aspek lingkungan hidup. Bisnis catering makanan sehat yang kelompok kami jalankan pada wilayah Jatinangor dapat memiliki dampak lingkungan yang beragam. Ada beberapa dampak potensial yang mungkin terjadi pada usaha catering makanan sehat kami ini yang meliputi air, tanah, udara, kebisingan, hutan, dan juga energi. Berdasarkan dampak tersebut, cara pengelolaan lingkungan yang kami lakukan yaitu pada air, kami mengurangi penggunaan air dalam aktivitas bisnis dengan mengadopsi peralatan hemat air seperti kran berkinerja tinggi, dan selalu melakukan pemantauan dan perbaikan terhadap kebocoran air, serta memanfaatkan kembali air hujan jika memungkinkan. Pada tanah, kami mengurangi pemborosan makanan dengan merencanakan menu dengan bijak, mengelola stok makanan dengan baik, dan mendaur ulang atau menyumbangkan makanan berlebih kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada udara, kami mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengadopsi energi bersih dan efisien, seperti penggunaan panel surya atau sistem pemanas ramah lingkungan. Dan pada kebisingan, kami selalu mewaspadai dampak kebisingan dari operasi catering, terutama jika melibatkan peralatan yang bising. Pada hutan, kami memastikan kayu yang kami gunakan untuk kemasan atau peralatan berasal dari sumber yang berkelanjutan. Dan pada energi, kami memakai peralatan hemat energi, mematikan peralatan ketika tidak digunakan, dan memastikan penerangan efisien. Bisnis catering makanan sehat kami memerlukan legalitas badan hukum tetapi tidak memerlukan izin AMDAL. Usaha catering makanan sehat yang kami jalankan ini tidak memerlukan izin AMDAL sebab usaha tersebut tidak terlalu berdampak pada lingkungan. Untuk mengurangi dampak lingkungan, usaha catering makanan sehat yang kami jalankan dapat mempertimbangkan praktik-praktik ramah lingkungan seperti menggunakan bahan baku lokal dan organik, mengurangi limbah dengan daur ulang dan kompos, memilih kemasan ramah lingkungan, menggunakan energi terbarukan, dan mengoptimalkan rute pengiriman untuk mengurangi emisi gas. Dengan langkah-langkah ini, bisnis catering yang kami jalankan dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan di Jatinangor sehingga tidak memerlukan izin AMDAL. Yang kedua ada aspek hukum. Bisnis catering makanan sehat kami ini bentuk badan usahanya itu CV atau persekutuan kompetitor dan bukan badan hukum dengan beberapa alasan berikut. Alasan pertama yaitu syarat pendirian, di mana pendirian CV dilakukan minimal oleh 2 orang atau lebih yang bertindak sebagai sekutu aktif dan juga sekutu pasif, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Nah, bisnis catering makanan sehat yang kami buat ini juga didirikan lebih dari 2 orang, yaitu berjumlah 5 orang. Dan kami akan mendaftarkan ke Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Yang kedua, alasan modal. Tidak ada ketentuan minimal modal yang harus disetor dalam mendirikan CV. Untuk modal awal, usaha kami tidak mencapai hingga 50 juta, sehingga masih dapat dikategorikan untuk badan usaha CV. Yang ketiga, alasan pengurusan. Dalam CV terdapat sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian, ada satu sekutu atau lebih yang bertindak sebagai pemberi modal. Nah, dalam hal ini, kami akan membentuk sekutu aktif dan pasif dalam usaha catering makanan sehat kami. Yang keempat, alasan tanggung jawab. CV memiliki tanggung jawab tidak terbatas serta tidak ada pemisahan harta kekayaan CV dengan kekayaan pribadi pemilik CV, sehingga tanggung jawab atas kerugian yang dialami melibatkan harta pribadi sekutu aktif seperti telah dituliskan pada pasal 21 KUHD. Yang kelima, alasan dasar hukum. Seperti yang telah dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Ada beberapa izin yang kami perlukan sebelum memulai usaha bisnis catering makanan sehat, yaitu yang pertama ada izin usaha, yang kedua izin kesehatan makanan, yang ketiga izin lingkungan, yang keempat NPWP, yang kelima izin mendirikan bangunan, dan keenam perizinan HIZIN. Ada beberapa prosedur izin usaha makanan. Yang pertama ada cara pengurusan perizinan produksi makanan dan minuman dengan mendatangi kantor dinas kesehatan setempat. Yang kedua ada izin legalitas kesehatan, di mana usaha catering harus memiliki sertifikat layak HIZIN sanitasi boga dan juga sertifikat khusus HIZIN sanitasi makanan. Yang ketiga, izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM yang merupakan sebuah lembaga yang berwenang dalam mengawasi peredaran produk obat-obatan maupun makanan Indonesia. Jadi kami perlu mengurus izin edar BPOM sebelum membuka usaha catering makanan sehat kami agar makanan kami tidak diragukan oleh masyarakat. Di dalam usaha catering makanan sehat, ada beberapa risiko yang dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang pertama adalah risiko SDM. Dalam bisnis catering makanan sehat, manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting. Risiko yang terkait dengan SDM dalam catering makanan sehat yaitu yang pertama ketidakmampuan manajemen untuk menjawab perubahan lingkungan usaha dengan cepat dan tepat. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan ketidakjelasan dalam arah dan tujuan. Untuk itu, komunikasi yang efektif penting untuk memastikan aliran komunikasi yang baik di dalam catering makanan sehat.
Hal ini akan memungkinkan manajemen untuk menerima umpan balik dari karyawan, pelanggan, dan pihak terkait lainnya, sehingga dapat merespon perubahan dengan lebih cepat. Yang kedua adalah keterampilan dan konsistensi. Kualitas makanan yang disajikan seringkali bergantung pada keterampilan dan konsistensi dari para koki. Hal ini muncul jika ada perubahan staf atau jika kualitas koki dapur berfluktuasi. Nah, untuk itu sangat dibutuhkan pelatihan yang berkelanjutan. Usaha catering makanan sehat dapat menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang kedua adalah risiko keuangan. Risiko keuangan dalam bisnis catering makanan sehat diantaranya yang pertama biaya bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku seperti daging, sayuran, atau bahan lainnya bisa mengganggu perencanaan keuangan. Kenaikan tiba-tiba dalam harga dapat memengaruhi margin keuntungan usaha catering makanan sehat. Nah, untuk itu sangat penting pemantauan dan perencanaan keuangan yang cermat. Kemudian melakukan perencanaan keuangan yang matang, termasuk pemantauan yang cermat terhadap pengeluaran dan pendapatan. Yang kedua adalah persediaan yang tidak terjual. Kelebihan persediaan atau makanan yang tidak terjual bisa menyebabkan pemborosan dan kerugian keuangan. Dengan demikian, perlunya pengelolaan persediaan. Mengelola persediaan dengan baik agar tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Yang ketiga adalah risiko pemasaran. Risiko pemasaran dapat memberikan akibat turunnya penjualan serta rusaknya citra catering makanan sehat. Nah, risiko pemasaran yang paling utama dalam catering makanan sehat yaitu perubahan selera dan tren konsumen. Nah, bisnis kuliner seperti catering makanan sehat ini terhadap perubahan tren dan selera konsumen. Yang keempat adalah risiko aspek produksi dan operasi. Keselamatan dan kebersihan, yaitu risiko terkait kebersihan dapur, prosedur sanitasi, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan makanan bisa menjadi masalah yang serius. Untuk mengatasinya, pentingnya penerapan standar kebersihan dan keselamatan, memiliki protokol yang ketat terkait kebersihan dapur, pengawasan keamanan pangan, dan pemeliharaan peralatan untuk memastikan keselamatan produk yang disajikan kepada pelanggan. Dengan manajemen yang tepat dalam operasional dan produksi, serta perhatian terhadap kualitas, kebersihan, dan efisiensi. Yang kelima yaitu risiko sistem informasi. Risiko yang mungkin terjadi dalam catering makanan sehat dalam sistem informasi yaitu kerusakan perangkat keras atau perangkat lunak. Untuk itu perlu meninjau dari aspek hardware, software, dan brainware, serta mengembangkan keahlian para karyawan dalam manajemen data atau kemampuan untuk membenahi data yang rusak atau hilang, serta melatih karyawan untuk menghindari masalah. Yang keenam adalah risiko alam. Perubahan musim dan cuaca. Perubahan musim dan cuaca bisa mempengaruhi minat konsumen terhadap jenis makanan tertentu. Misalnya, cuaca panas yang berkepanjangan bisa mengurangi minat pada makanan berat. Yang ketujuh yaitu risiko aspek teknis, yaitu pemakaian sumber-sumber daya yang tidak seimbang. Misalnya, terlalu banyak menggunakan tenaga kerja atau sumber daya alam lainnya. Untuk mengatasinya, dibutuhkan keterampilan mengorganisasi, yaitu kemampuan meramu yang tepat dari faktor-faktor produksi dalam melakukan usaha catering makanan sehat. 熱海を消しが見上げ